Menangis di ruang angkasa itu tidak mungkin. Sebanyak apapun sinetron sedih yang sudah kamu tonton. Meski kamu berusaha keras untuk menangis, air matamu tidak bisa menetes. Air mata menetes karena hukum gravitasi yang cara kerjanya berbeda di pesawat antariksa. Tapi kelenjar air matamu tetap bekerja seperti biasa, jadi kalau kamu menangis, air mata akan terkumpul di dalam matamu. Makin lama kamu menangis, makin besar kumpulan air mata itu. Jadi kamu cuma bisa mengeluarkan setetes air mata dari masing-masing mata. Tapi meski tidak menangis, wajahmu gak akan biasa aja di antariksa. Wajahmu akan agak bengkak dalam kondisi baru. Panggilan alam tetaplah panggilan alam, dimanapun kamu berada. Ada dua alasan kenapa astronot tidak bisa menyiram toilet di antariksa. Pertama, air adalah sumber daya paling berharga di ruang angkasa. Kedua, tidak ada air mengalir di sana. Air yang bisa diminum di stasiun antariksa berada dalam kantong-kantong. Untuk keperluan apapun dalam keadaan tanpa bobot, ada alat dengan penyedot dan kantong sekali pakai untuk menampungnya. Penyimpanan diganti tiap 10 hari. ISS juga dilengkapi dengan peralatan super rumit yang mendaur ulang dan menyaring limbah menjadi air yang dipakai astronot setiap hari. Sandwich, telur mata sapi dengan alpukat, croissant renyah, keripik adalah beberapa makanan yang tidak akan pernah kamu makan di antariksa. Keadaan nol gravitasi pasti akan membuat remah melayang saat kamu mengunyah cookies. Remah-remah itu langsung menyebar di seluruh pesawat antariksa, dan percayalah, tempat hinggap paling buruk adalah di matamu. Atau bisa juga mengganggu peralatan pesawat ruang angkasa dan kamu pasti nggak mau itu terjadi. Makanan astronot bervariasi, termasuk buah yang bisa dimakan dalam bentuk aslinya dan pasta yang jelas harus direbus. Tak ada yang menjanjikan menu a la carte di pesawat antariksa, tapi kamu bisa memasak mac and cheese. Air dan oven pemanas disediakan, juga peralatan penting lain untuk memasak. Kabar buruknya, tidak ada kulkas di ruang angkasa, jadi kamu tidak bisa menyimpan makanan sisa buat besok. Kabar baiknya, ada beragam bumbu, saus, mayones, dan bahkan mustard. Bumbu-bumbu itu sebenarnya sangat penting di antariksa. Kamu tidak boleh menaburkan apapun di ruang angkasa, ingat? Dan itu termasuk garam juga lada. Sisanya, makanan astronot sangat mirip makanan saat piknik, tapi tanpa api unggun ya. Oksigennya nggak cukup buat itu dan kamu nggak bisa buka jendela. Satu hal lagi yang harus kamu lupakan ketika pergi ke antariksa adalah kopi yang baru diseduh untuk membuat pagimu bersemangat. Kamu tidak mungkin bisa membuatnya, kecuali kalau mau menghabiskan sisa misimu bertabur bubuk kopi. Tapi itu tidak berarti kamu tidak bisa menikmati kopi sama sekali. Cuman kamu terpaksa harus puas dengan versi kapsulnya. Rasanya lumayan kok dan kamu bisa menikmati pemandangan ruang angkasa yang indah. Mungkin kamu nggak bakal tahu perbedaan antara kopi biasa dengan kopi antariksa. Rasa makanan dan minuman di antariksa agak berbeda dan banyak astronot mengakui rasanya jauh lebih tajam daripada di bumi. Salah satu alasannya adalah gerak cairan tubuh yang berbeda karena nol gravitasi dan alih-alih bergerak turun, makanan justru naik ke kepala sehingga menghambat saluran napas. Banyak juga bau tajam di dalam kabin yang menumpulkan indera manusia, terutama indera penciuman. Kalau seandainya kamu akan tinggal beberapa bulan di antariksa, chat aku ya, mungkin kamu mau bercukur, memotong rambut dan kuku. Tapi faktanya, potongan rambut dan kuku akan seperti remah-remah roti. Begitu dipotong, semuanya akan melayang-layang di udara dan pasti kamu tidak mau potongan kuku kaki temanmu hinggap di wajahmu. Para astronot bisa menggunakan pisau cukur sekali pakai atau alat cukur elektrik. Kalau pakai pisau cukur sekali pakai, pertama-tama mereka harus membasahi kulit dulu. Mereka menekan gelembung air, menangkapnya, dan meratakannya di seluruh wajah. Langkah berikutnya tidak begitu berbeda dengan yang mereka lakukan di bumi. Tinggal oleskan sedikit krim cukur, lalu bercukur seperti biasa. Untuk membersihkan rambut dari pisau cukur, mereka melakukannya dengan sedikit gelembung air dan handuk kering. Lalu mereka keluarkan lagi satu gelembung air untuk mengusap wajah, dan beres. Mereka bersih sekarang. Prosesnya agak lain kalau pakai alat cukur elektrik. Peranti ini dilengkapi alat khusus mirip penyedot debu kecil yang dipasang di bagian atas. Bagian ini membereskan semua potongan rambut yang tidak diinginkan. Para astronot memotong kuku tepat di depan saluran udara yang punya penyedot untuk memerangkap potongan kuku. Tentu kuku akan terbang saat dipotong, jadi ya mereka harus menangkap tiap potongannya dan membuang ke dalam saluran itu. Saluran udara ini juga berfungsi untuk menyegarkan udara di pesawat. Gunting kukunya sendiri ditempeli potongan velcro agar tidak hilang. Nah, sekarang kamu siap memetik gitar di antariksa? Omong-omong, barang-barang yang lepas diberi potongan velcro untuk menyimpannya. Nah, lanjut ke hal-hal yang lebih sulit. Sejak pertengahan abad ke-20, mandi jadi semakin mudah dengan adanya shower rumah. Itu benar, kecuali kamu di antariksa. Lupakan gel mandi dan krim tubuh mewah. Di antariksa, kamu tidak punya apa-apa selain kantong mandi tanpa bilas.
Untuk memakainya, seorang astronot harus mengisinya dengan 180 ml air panas dan 60 ml air dingin. Kantong ini dilengkapi sedotan di bagian atasnya untuk menyemprotkan gelembung air. Satu gelembung air yang agak bersabun ini cukup untuk mencuci tanganmu. Begitu selesai, ambil handuk dan bersihkan tanganmu, lalu kamu bisa menyelipkannya di suatu tempat biar mengering. Bagusnya, air yang menguap akan kembali ke stasiun ruang angkasa sehingga bisa digunakan lagi oleh para astronot. Kalau mau mandi, kamu bisa meratakan gelembung bersabun itu ke seluruh tubuh. Mandi biasa tidak mungkin dilakukan di pesawat antariksa. Untuk mencoba mandi gaya antariksa di rumah, kamu bisa pakai tisu basah atau takar 180 ml air, ambil handuk, ratakan air ke seluruh tubuh dan keringkan. Menyegarkan kan? Buat yang rambutnya panjang, jangan khawatir. Kamu cuma butuh sampo tanpa bilas, sekantong air, sisir, dan handuk. Semprotkan air ke kulit kepala dan ratakan dari akar sampai ujung rambut, lalu tambahkan sampo ajaibnya. Kemudian sisir rambut. Tambahkan air jika perlu dan tekan-tekan handuk di kulit kepala untuk mengeringkan kelebihannya. Sebenarnya handuk juga membantu menghilangkan minyak. Kedengarannya memang aneh, tapi rambutmu bersih begitu selesai. Menggosok gigi mungkin tidak begitu menantang lagi. Basahi sikat gigi. Sikat gigi mudah menyerap air. Omong-omong, pasta gigi yang dipakai astronot mirip odol biasa. Begitu selesai, buka keran, bersihkan sikat gigi. Eits, kena deh. Kamu tidak bisa melakukan itu, jadi yang bisa kamu lakukan hanya menelan pasta giginya. Tapi nggak masalah, kata astronot, pasta giginya bisa dimakan kok. Kemasannya biasa, tapi pasta gigi yang ada di toko-toko jelas butuh dibilas. Jadi jangan coba-coba gosok gigi ala antariksa di rumah ya. Astronot tidak bisa tidur kayak orang biasa. Tempat tidur nyaman dan sinar redup tidak ada di antariksa. Orang di antariksa melihat 16 matahari terbit dan tenggelam sehari, karena kecepatan orbit mereka sekitar 28.000 km per jam. Tiap matahari terbit atau terbenam berlangsung beberapa detik saja, jadi nggak sempat foto apalagi tidur. Hal ini mengganggu pola tidur, jadi para astronot harus belajar tidur terlepas dari kondisi matahari. Tentu mereka harus pakai masker tidur. Masalah lain adalah nol gravitasi. Waktu kita rebahan, suhu tubuh kita juga turun dan itu penting untuk tidur berkualitas. Tapi itu tidak mungkin dilakukan di antariksa. Sebagian astronot mengikatkan diri ke dinding dalam kantong tidur mereka, sedang yang lain lebih suka tidur melayang. Ballpoint biasa tidak berguna di antariksa. Supaya bisa dipakai, tinta harus mengalir dan itu tak akan terjadi tanpa gravitasi. Pensil biasa juga nggak bisa dipakai, karena bakal berantakan waktu diraut. Saat manusia mulai menjelajah antariksa pada tahun 60-an, mereka memakai pensil mekanik untuk mencatat. Pena antariksa diperkenalkan tidak lama sesudahnya pada tahun 1965. Pena itu punya cartridge yang ditekan dengan nitrogen sehingga tintanya terdorong ke ujungnya. Pena ini bisa dipakai di mana saja, di bawah air, di suhu ekstrim di bawah 0, dan bahkan dalam ujian. Haha. Fakta bonus, kalau kamu suka softball jangan keluar angkasa ya. Meski pesawat antariksamu cukup luas, bolanya kemungkinan cuma bakal melayang.